Shalom Elohim dan salam kasih buat ketiga pribadi yang kudus telah turun ke dunia ini memakai wadah insan terpilih. Roh Bapa Yahweh berdiam dalam paeman lagu. Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, memakai jubir ilahi, mempelai tercantik dan terelok di hati Bapa Yahweh, Ibunda Fehamdani. Shalom Elohim, para malaikat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, syukur puji Tuhan, masih diberikan peluang untuk terus bersaksi pada saat ini. Dan pada kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam 1 Samuel bab 12 ayat 20 hingga 25. Dan berkatalah Samuel pada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikianlah firman Tuhan sebentar tadi yang kita dapat renungkan. Dan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah memandang kesalahan umat-umatnya yang selalu menyakiti dan melanggar perintahnya, tetapi dia selalu mengingatkan dan mau umatnya kembali kepada dia dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Janganlah kita beribadah kepada Allah-Allah lain yang dihasilkan dalam wujud patung-patung yang diukir oleh manusia, yang hanya mendatangkan kesia-siaan bagi hidup kita. Tetapi marilah kita semua menyembah Allah yang hidup dan yang berkuasa, yaitu Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kasih-Nya kita diselamatkan, karena salib-Nya kita diselamatkan. Lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita. Dari zaman Alfa dan hinggalah zaman Omega ini, Tuhan Yesus datang kembali dalam wadah Aditya Nugrahanto untuk membuka mata manusia yang buta tuli, telanjang di hadapan Bapa. Tetapi betapa sedihnya, hanya sedikit orang yang melihat keadaan itu, karena banyak manusia semakin tidak takut akan Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, dan tidak menyembah Allah yang benar. Karena hal itulah, sangat banyak manusia masih tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan. Mereka hanya percaya apabila mereka melihat tanda-tanda mukjizat yang nyata atau tanda-tanda lahiriah. Bukankah dalam firman-Nya pernah mengatakan, iman timbul daripada pendengaran? Di manakah iman kita pada saat ini, saudara-saudara terkasih? Masih adakah iman kita pada saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita sering bertanya dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan inginkan dalam
kehidupan kita. Apakah yang Tuhan inginkan kita berikan kepadanya? Tuhan mencari iman dan hati kita, saudara-saudara terkasih. Dia menantikan iman dan hati kita yang benar-benar takut akan Dia, taat kepada Dia, dan tidak melakukan dosa, melawan perintah-perintah Tuhan. Dia terus-menerus berusaha menyelamatkan umatnya, meskipun berkali-kali umatnya melakukan dosa menyakiti hati Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini, kita semua dalam pertandingan iman yang tidak akan menoleh ke belakang lagi. Di zaman Omega ini, kita semua akan masuki pertandingan iman. Kita semua akan berlomba-lomba untuk menjadi pemenang di hati Tuhan, dan agar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Dan barang siapa yang tidak ikut bertanding dan memilih untuk memandang ke belakang, orang itu akan terus hanyut dalam kegelapan dan akan dilenyapkan dari hadapan Allah. Marilah kita semua berjuang sampai habis-habisan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pemenang di garisan penamat pertandingan iman ini. Dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah melalui pertandingan iman ini dengan kerendahan hati, kasih, damai, dan sukacita, agar kita bisa lolos. Meskipun dalam pertandingan iman ini berbagai keadaan akan terjadi, penderitaan, penganiayaan, tetaplah bertahan sampai kesudahannya untuk kita mendapatkan piala pertandingan itu dan mahkota kehidupan kita. Biarlah lewat video ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan, dan semoga memberkati semua umatnya mendengarnya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.